Kami dari kelompok 5 ingin memprestasikan induksi elektrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang induksi elektromagnetik. Saya Ali Rahmadianto, itu yang paling kiri. Saya Moreh Puneta Lida. Saya Putri Naila. Saya Damuljalendra Hartanto. Saya Indri Sekar Ayu. Saya Naila Sahwa Putri. Saya Saista Azara. Ya, oke. Jadi sekarang kita membahas tentang induksi elektromagnetik. Nah, di induksi elektromagnetik ini ada 6 poin. Yang pertama ada tentang flux magnet, yang kedua ada tentang hukum Faraday, terus ada hukum Lenz, yang keempat GGL, ada induktansi dan generator arus bolak-balik. Oke, jadi induksi elektromagnetik ini adalah gejala timbulnya arus listrik pada suatu penghantar karena perubahan medan magnet atau perubahan flux magnetik atau banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Nah, alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir ini disebut galvanometer. Lalu gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet itu disebut GGL induksi. Dan arus listrik yang dihasilkan tuh disebut arus induksi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan flux magnet. Flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu luasan bidang tertentu. Nah, rumusnya itu adalah V sama dengan A kali B dikali cos theta. Nah, keterangannya itu adalah V-nya itu flux magnetik, satuannya Weber. Kemudian yang A-nya itu adalah luas bidang, satuannya meter persegi. Terus yang B itu induksi magnetiknya, Weber per meter persegi. Kemudian theta adalah sudut yang dibentuk oleh luas permukaan bidang dan induksi magnetik. Kemudian ada hukum Faraday. Bunyi dari hukum Faraday ini adalah GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Rumus dari hukum Faraday ini ada GGL sama dengan min N, N-nya itu adalah jumlah lilitan, terus ada sigma Q per sigma waktu. Nah, itu sigma Q per sigma waktunya itu adalah laju perubahan flux magnetik. Lanjut. Jika laju perubahan flux magnetiknya terjadi dalam waktu yang sangat singkat hingga mendekati 0, maka persamaannya menjadi GGL sama dengan min N kali dQ per dt, dengan dQ per dt sama dengan laju perubahan flux magnetik Wb per sekon. Hukum Lenz. Hukum Lenz membahas tentang arah arus induksi pada kumparan akibat perubahan flux magnetik. Bunyi hukum Lenz, arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi berlawanan arah dengan perubahan yang dihasilkannya. Selanjutnya ada GGL. GGL itu apabila arus yang mengalir pada suatu penghantar berubah tiap waktu, maka pada penghantar akan timbul GGL induksi diri. Rumus GGL E sama dengan min N dikali B dikali A cos tan per delta T. E itu GGL induksi atau tegangan, satuannya V. N itu jumlah lilitan. B itu medan magnet, satuannya T. A itu luas permukaan bidang kumparan, satuannya M pangkat 2. Delta T itu perubahan waktu, satuannya T. Terus kostannya sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan bidang kumparan. Oke, selanjutnya itu ada induktansi. Nah, rumus dari induktansi itu adalah L sama dengan P per I. Dengan P itu adalah flux magnet dan I itu adalah kuat arus listrik. Generator merupakan suatu mesin yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Secara umum, generator dibagi menjadi dua, yaitu generator AC, generator arus bolak-balik, dua generator DC, generator arus searah. Rumus generator adalah GGL sama dengan NBA
UNBA omega sin theta. Keterangannya, GGL sama dengan GGL induksi atau tegangan itu satuannya V. N sama dengan jumlah lilitan, B sama dengan medan magnet satuannya T, A sama dengan luas permukaan bidang kumparan satuannya M2, omega sama dengan kecepatan sudut kumparan satuannya rad per 8, theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan bidang kumparan. Kemudian kami akan memberikan satu contoh soal. Yang pertama ini adalah soal dari flux magnet. Nah, soalnya ini adalah suatu bidang memiliki luas 100 cm persegi dan ditembus oleh medan magnet yang memiliki kerapatan garis 5 kali 10 pangkat min 4 T secara tegak lurus. Berapa besar flux magnetiknya? Nah, di sini diketahui luas penampangnya itu adalah 100 cm persegi. Terus kalau dijadiin meter itu jadi 10 pangkat min 2. Terus yang diketahui lagi adalah B-nya itu adalah kerapatan garisnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian sudutnya tidak diketahui jadi 0. Terus kemudian jadi masukin ke rumusnya aja, jadi A kali B kali cos theta. Masukin dikali 10 pangkat min 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 4 dikali cos 0. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4 WB. Kemudian contoh soal kedua, flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu kumparan berkurang dari 0,8 WB menjadi 0,2 WB dalam waktu 3 sekon. Kumparan berdiri atas 90 lilitan dengan hambatan 6 W. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir melalui kumparan? Nah, kita itu pakai rumus yang tadi yang GGL sama dengan min N sigma Q per sigma T. Itu juga dari minus N-nya itu, N kan banyaknya lilitan, di situ udah ada 90 lilitan, jadi tulisnya min 90 pakai negatif. Terus kita bisa nyari di situ ada 0,8 WB sama 0,2 WB, berkurangnya itu ya langsung ditaruh aja 0,2 min 0,8. Terus dibagi T itu waktu dari soal itu ada 3 sekon. Habis itu tinggal kita jumlahin bagi sama dengan 18 volt. Terima kasih, itu Pertanyaan. presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.